Tahsin itu bagus. Tapi jangan sampai gara-gara tahsin ini kita salah fokus. Seharusnya fokus kita ketika imam baca adalah merenungi makna yang dibaca oleh imam. Kalau salah fokus berarti gimana? Kayaknya kurang setengah dawane kayak. Harusnya 5 harokat dibacanya 4,5 harokat. Itu salah fokus itu. Gunnah berapa harokat? 2. Kayak kelewian gunanya kayak loros tengah. Itu gagal fokus itu. Harusnya ketika imam membaca, kita berusaha memahami apa yang dibaca oleh imam. Kesalahan-kesalahan dalam tanda kutip yang seperti tadi. Kurang panjang dikit atau kependekan dikit. Kesalahan-kesalahan yang tidak fatal. Yang tidak mengubah makna. Itu seharusnya tidak dijelimeti ketika kita mendengar orang baca Al-Quran. Karena itu akan mengganggu fokus kita untuk tadabbur. Kita sama-sama meluruskan ya. Propaganda teman-teman LBGT itu adalah mereka propagandanya mengatakan di pondok pesantren banyak homo dan LBGT. Itu tidak benar. Propaganda mereka untuk meluruskan bahwasanya di tempat yang suci, tempat yang orangnya alim, tempat orang yang hafal Al-Quran juga banyak homo. Berarti ini menunjukkan bahwasanya homo itu memang sifat manusia dan tersebar di mana-mana. Itu bohong. Di pesantren memang ada tapi dikit. Dan bukan hanya pesantren, semua komunitas ada. Mohon maaf, mau di gereja, mohon maaf ya, semua di tempat-tempat semua ada. Bukan hanya pesantren, semua ada. Sehingga jangan ikut-ikutan, jangan takut ya. Saya jadi takut nyekolahkan anak di pondok pesantren, banyak homo, tinggal bareng satu barak begini. Ada kisah ustadz yang memperkosa, sodomi semua santri. Saya jadi takut. Itu propaganda mereka, jangan takut. Semua ini di mana-mana. Ya, di gereja Vatikan juga ada berita gini. Ya, jadi jangan takut, itu propaganda. Hati-hati propaganda mereka. Kecantikan perempuan itu hanya untuk suaminya. Jadi engkau cantik tetapi bukan konsumsi publik. Cantiknya perempuan untuk suaminya. Sehingga ini semakin membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para akhwat, para ummahat, prinsip kecantikan dalam Islam, bagaimanapun rupa wajah Anda, meskipun Anda mengatakan Anda ini jelek, tetapi selama suami Anda ridho, senang, nempel terus, senang duduk dengan Anda, senang ini dan selalu merindukan dari jauh, keluar kota di rumah sering pengen cepat pulang, keluar kota selalu WhatsApp pengen video call, maka apa peduli kita dengan komentar orang lain? Yang penting adalah suami kita ridho dengan kita sekarang dan kecantikan kita sekarang. Jadi buat apa kita mencari ridho manusia? Pengen cantik depan laki-laki lain, laki-laki asing yang tidak bisa ngasih uang aja enggak? Pengen cantik sesama wanita, ini buat apa? Yang penting ridho suami. Ciri perempuan yang soleha adalah apabila kalian melihat kepada perempuan tersebut, dia akan membuat engkau senang. Apabila engkau memerintahkan, dia akan melaksanakan. Dan apabila engkau sedang pergi keluar, dia menjaga kehormatannya dan menjaga hartamu. Para akhwat, para ummahat dan para muslimah, perhatikan yang pertama, idza nadhara ilaiha sarathu. Apabila kalian melihat kepada perempuan tersebut, maka dia akan menyenangkanmu, wahai para suami. Nah, para akhwat sekalian, inilah definisi cantik dalam syariat, yaitu setiap dilihat selalu menyenangkan. Baik itu menyenangkan dari sisi akhlaknya, perangainya, mimik wajahnya, keceriaannya, senyumnya, ketaatan pada suami, penghormatan kepada suami, sehingga suami senang. Dan subhanallah, ternyata para akhwat dan para ummahat, hadis ini sangat benar. Sangat benar. Yang diharapkan laki-laki bagi perempuan adalah bagaimana setiap dia melihat, dia menyenangkan. Maka dia akan cantik, suami akan melihatnya selalu cantik, suami senang melihat sama dia, suami merindukan kalau sedang di luar pengen cepat pulang, dan suami menaruhnya dalam kedudukan khusus dalam hatinya. Itu kalau setiap perempuan dilihat oleh suaminya selalu menyenangkan. Ini yang disebut dengan kecantikan hati. Karena kecantikan wajah membuat mata menatap.
tapi kecantikan hati membuat hati menetap. Ini yang disebut kecantikan sejati. Bagaimanapun keadaan perempuan tersebut, dia akan terlihat cantik di depan laki-laki. Sehingga dalam satu hadis disebutkan al-mar'atu auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Yang namanya perempuan itu aurat. Kalau perempuan keluar, maka setan akan istashrafa, akan menghias-hiasi. Dari hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama, semua perempuan itu pasti depan laki-laki cantik dan dihias-hiasi oleh setan. Mau bukti para akhwat, kenapa sebagian ulama pakai pakaian hitam? Karena katanya hitam ini warna mati yang tidak menimbulkan keinginan laki-laki. Sudah pakai pakaian hitam-hitam, kemudian bercadar lagi kan? Itu jangan sangka para akhwat ini sudah aman. Laki-laki tidak ada yang pengen ngelihat. Banyak laki-laki yang lihat, tetap aja nengok. Coba aja deh. Ada akhwat ya, pakai hitam-hitam, berjalan, berkelompok itu tuh. Wah itu tetap aja laki-laki ngelihat. Udah bayang-bayangin, Masya Allah tinggi juga ya matanya, Masya Allah. Tetap menjadi apa? Fitnah.